Pemirsa, Anda kembali di Indonesia Bertakbir. Kita akan pantau kondisi arus lalu lintas dari Jalan Arteri Semarang dengan Atika Harahap. Selamat malam Atika, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin untuk pemirsa TV One, Shena dan juga Vena di studio begitu ya. Kalau ditanya bagaimana gemuruh malam takbiran di Kota Semarang saat ini, memang terlihat sangat ramai sekali, terlihat antusias dari masyarakat begitu ya, berkumpul kemudian melakukan pawai kreatif keliling di sepanjang Jalan Taman Simpang 5 Kota Semarang, Jawa Tengah begitu. Kemudian juga Shena dan juga pemirsa, memang tadi terlihat selain ada pawai kreatif keliling, kemudian juga ada beberapa banyak sekali tokoh-tokoh yang dijadikan untuk berkeliling begitu ya, menggunakan mobil bak dan juga bermotor, kemudian diarak-arak oleh masyarakat. Ramai sekali oleh masyarakat Semarang sepanjang di Simpang 5 Kota Semarang tadi. Kemudian juga tidak hanya mobil bak yang menggunakan takbiran, beduk, Allahu Akbar, kemudian juga tadi ada semacam ondel-ondel untuk membangkitkan semangat antusias masyarakat, karena malam ini antusiasnya terlihat sekali begitu, ramai sekali, karena memang selain ini merupakan malam Ramadan terakhir, kemudian juga besok ini jutaan masyarakat Muslim Indonesia akan merayakan, akan menyambut hari kemenangan Idul Fitri 1446 Hijriah. Kemudian juga Shena dan juga pemirsa, selain adanya pawai kreatif keliling, kemudian juga ada beberapa ornamen seperti ondel-ondel, arak-arakan dari anak-anak kecil tadi begitu ya, kami melihat di sepanjang Simpang 5 Kota Semarang ini. Kemudian juga ada banyak sekali masyarakat yang bersantai, berkumpul, menikmati makanan-makanan yang ada begitu ya, UMKM yang berjualan di sepanjang Simpang 5 Kota Semarang. Namun memang tidak hanya oleh masyarakat Semarang saja, tadi kami juga melihat ada masyarakat di luar dari Kota Semarang, diantaranya ada masyarakat Jakarta, kemudian ada dari Bandung dan juga wilayah lainnya. Terlihat dari kendaraan-kendaraan yang terparkir di sepanjang Simpang 5 Kota Semarang tadi, ini tidak hanya berplat dari Kota Semarang saja, namun ini ada banyak sekali karena memang besok merupakan Hari Raya Idul Fitri. Banyak sekali masyarakat di luar yang sudah mulai berkumpul menikmati malam terakhir untuk besok merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Begitulah gemuruh di Kota Semarang. Shena dan juga pemirsa, sekali lagi mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan besok Hari Raya Idul Fitri. Sementara demikian, kembali ke studio Shena. Minal aizin wal faizin, Atika Harahap, terima kasih, selamat kembali bertugas. Baik, kita masih akan membahas mengenai menanti damai di bumi Palestina. Kali ini kita hadirkan narasumber luar biasa di studio TV One. Saya mau sapa, ada Dr. Hadiki Habib selaku relawan Mercy. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Dr. Habib. Selamat malam. Oke, Dr. Habib ini Shena baru saja kembali dari Gaza, Palestina. Masya Allah. Dokter, mungkin bisa diceritakan bagaimana ketika dokter sebelum pulang, kondisi di Palestina itu seperti apa, dokter? Ya, alhamdulillah saya berkesempatan masuk ke dalam Gaza itu bersama dengan rombongan tim EMT Mercy ke-7 di akhir Januari sampai di awal Maret 2025. Periode saya masuk itu adalah periode gencatan senjata yang pertama sebenarnya, sehingga ketika kita masuk itu kita bisa langsung bergerak ke daerah Gaza Utara dan langsung masuk ke Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara, memulai program renovasi rumah sakit dan membantu mengaktifkan area-area pelayanan di rumah sakit tersebut. Tapi kalau tadi pertanyaannya ketika akan keluar, itu sudah mulai fase di mana gencatan senjata itu sudah mulai tarik ulur gitu ya, yang tahap 1 apakah dilanjutkan ke tahap 2 atau diperpanjang. Nah, di situ sudah mulai seminggu terakhir itu memang sudah mulai ada serangan-serangan kembali ke kantong-kantong masyarakat yang ada di wilayah utara. Jadi kenapa kita tahu? Karena memang kita mendengar suara, dan kalau ada korban luka-luka atau korban jiwa itu memang dibawa ke Rumah Sakit Indonesia. Kalau yang serangannya itu ada di wilayah utara, baik itu daerah Beit Lahia namanya maupun Beit Hanun. Jadi memang teror itu masih terus berlangsung, bahkan ketika gencatan senjata tersebut masih aktif sebenarnya.
Baik. Itu apakah ada perlawanan dari masyarakat Palestina sendiri? Perlawanan masyarakat tidak ada. Sebagai masyarakat tentu tidak bisa melawan mesin-mesin itu kan semuanya tanpa awak ya, drone maupun pesawat tanpa awak yang melepaskan tembakan atau ancaman, suara-suara ancaman seperti itu. Jadi kalau dikatakan perang yang artinya sifatnya silih berganti, tentu tidak gitu. Lebih tepatnya memang penyerangan atau pembantaian sebenarnya yang terjadi. Jadi memang kita selalu menarasikan ini sebagai kejahatan kemanusiaan yang terjadi di wilayah Gaza. Tapi ketika Dr. Habib sebelum ya kembali ke Indonesia, itu posisinya masih dalam suasana bulan suci Ramadan ketika warga Palestina juga pun berpuasa ketika itu? Ya, jadi sampai minggu pertama Ramadan kita alhamdulillah masih berada di Gaza. Jadi masih mendapatkan suasana Ramadannya di sana. Memang dalam penuh keterbatasan karena saat itu sudah ada blokade bantuan makanan. Jadi walaupun masyarakat di sana budaya sama kayak kita, itu ada buka puasa bersamanya gitu dan saling mengundang untuk bukber gitu. Itu tetap mereka kerjakan meskipun dengan bahan-bahan yang lebih terbatas dibandingkan dengan situasi sebelumnya. Oke, berarti sudah ada pemblokiran logistik ya, bukan hanya penyerangan saja. Berarti logistik-logistik ini masuk dari mana? Apa bantuan-bantuan ini masuk dari mana? Sampai di akhir gencatan senjata itu logistik ditutup, sehingga yang memang dapat difungsikan saat itu adalah yang memang masih ada disimpan di wilayah Gaza. Gitu. Jadi blokade itu sendiri menyebabkan harga-harga itu melonjak naik, gitu. Karena bahan bakar jadi sulit, tentu berimbas kepada harga-harga bahan pangan. Nah ini yang memang selalu kita kampanyekan supaya ada pembukaan blokade, karena ini merupakan kejahatan kemanusiaan. Itu sengaja membuat kelaparan suatu komunitas yang memang tidak terlibat dalam proses apapun itu yang terjadi antara kedua belah pihak. Ketika Dr. Habib masih berada di Gaza, Palestina, kondisinya seperti apa? Apakah memang ketika proses gencatan senjata berakhir dan juga berakhir, ini masih terus ada bombardir serangan yang terus dilakukan oleh pasukan Israel sehingga masyarakat nih nampaknya masih belum bisa tenang begitu? Kalau belum bisa tenang itu selalu, karena ketika gencatan senjata pun memang drone itu masih terus 24 jam beredar di langit Gaza. Kemudian karena kita di utara, dekat dengan daerah perbatasan, itu selalu ada seperti tembakan-tembakan peringatan dari perbatasan kalau ada masyarakat yang melewati daerah yang namanya daerah buffer zone. Itu selalu ada. Tapi setelah kami keluar dan digantikan oleh tim IMT Mercy yang ke-8 yang saat ini masih di dalam Gaza, itu sudah mulai ada serangan bom dari pesawat tempur. Nah, serangan bom ini memang tidak di area rumah sakit, itu di wilayah utara, di luar area rumah sakit, tapi tentu impact-nya, dampaknya, suaranya, getarannya, dan anginnya itu dapat dirasakan oleh teman-teman yang sedang bertugas di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Oke, dengan adanya penyerangan kembali, lalu juga ada pembatasan logistik seperti yang tadi disebutkan, ini kegiatan Mercy termasuk Mas kemarin ini apa saja Mas? Memberikan bantuan dengan segala keterbatasan itu? Ya, jadi satu hal, kita ketika masa gencatan senjata menggunakan celah tersebut untuk mengaktifasi Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Jadi rumah sakit tersebut sudah bisa berfungsi IGD-nya, rawat jalannya, rawat inapnya, kamar operasi, dan ruang intensif. Nah inilah yang memang kita optimalkan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang mengalami masalah kesehatan akibat perang. Itu yang pertama. Jadi dukungan berbasis rumah sakit. Yang kedua, kita melakukan dukungan kesehatan berbasis komunitas. Karena memang famine atau risiko kelaparan ini sangat besar, sehingga kita memang mencoba mengumpulkan bantuan-bantuan makanan yang masih ada di pasar-pasar untuk didistribusikan kepada masyarakat. Mas, tentunya banyak sekali yang ingin kita ketahui tentang Palestina, tetapi setelah jeda berikut, karena Indonesia Bertakbir akan segera kembali. Tetap bersama kami. Anda masih menyaksikan program Indonesia Bertakbir, pemirsa. Sebelum kami lanjutkan dialog kita bersama dengan Dr. Habib, kita akan simak terlebih dahulu pemirsa pantauan arus mudik Lebaran dari kilometer 166 Tol Cipali dengan rekan kami ada Rizka Salsabila di sana. Rizka, apakah kondisi lintas di Tol Cipali ini masih ramai H-1 Hari Raya Idul Fitri? Silakan.
Ya, selamat malam Vena, Shena, dan juga pemirsa. Dari pantauan arus mudik di ruas tol Cipali, maksud kami Cikopo Palimanan pada malam hari ini, khususnya dari ruas kilometer 166 masih terpantau ramai lancar. Namun memang ada penurunan kendaraan sekitar hampir 50% dari hari sebelumnya. Yang mana rekayasa lalu lintas berupa one way nasional yang telah diberlakukan sejak tanggal 27 hingga pagi hari tadi ini memang sudah dicabut, yang mana jalan menuju arah Jakarta ini sudah dapat kembali normal, dan juga kami sudah melihat ada beberapa pengendara yang menggunakan jalur yang menuju ke arah Jakarta. Adapun untuk pantauan kami sendiri pada malam hari ini memang mayoritas ataupun didominasi volume kendaraan ini dengan kendaraan pribadi bagi mereka yang dari arah Jakarta menuju arah Cirebon atau wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur, ini memang masih ramai pada malam hari ini. Namun tadi dari pantauan kami sendiri mengenai cuaca, sejak siang hari tadi hingga sore hari tadi ini di ruas tol Cipali ini memang sempat diguyur hujan dengan intensitas hujan sedang hingga lebat, yang ini juga berdasarkan perkiraan dari BMKG bahwa curah hujan di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat ini memang akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Sementara itu demikian, Vena. Baik, terima kasih Rizka Salsabila langsung dari KM 166 Tol Cipali. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kembali kami akan lanjutkan dialog bersama dengan Ketua Presidium Mercy, Dr. Hadiki Habib. Mas, kapan sih paling sering ini Palestina itu diserang, diturunkan bomnya seperti yang tadi Mas bilang, kan serangan sudah mulai kembali terjadi. Silakan. Iya. Jadi berdasarkan pemantauan kami dari laporan teman-teman di lapangan di Rumah Sakit Indonesia saat ini, gangguan atau serangan itu paling sering terjadi menjelang berbuka puasa dan menjelang sahur. Oke. Gitu. Jadi ketika memang di situ ada orang-orang sudah membuat kerumunan atau berkumpul, nah di situ mulai terjadi. Berarti memang disengajakan waktu ramai ketika orang beraktivitas ya, apalagi di bulan puasa ini ya? Ya, jadi selain memang ada menyasar ke komunitas atau ke orang-orang, juga mengganggu ya. Mengganggu atau menteror. Jadi ya yang namanya organisasi teror itu ya seperti itu jadinya kelakuannya yang kita lihat. Tapi kalau di tempat Dr. Habib ketika itu di Rumah Sakit Indonesia yang sebelumnya ini dalam upaya untuk kembali dibangkitkan lagi, ketika itu masih ada juga nggak serangan-serangan yang masih terus terjadi di sekitar Rumah Sakit Indonesia? Ya, di sekitar rumah sakit serangan masih ada dan semakin kemari semakin sering. Bahkan sampai hari terakhir menjelang berbuka puasa Idul Fitri, sore harinya itu di Gaza itu masih ada serangan di wilayah utara. Dan korban-korbannya mayoritas anak-anak yang dibawa ke Rumah Sakit Indonesia di utara. Oke, kalau sejauh ini bagaimana proses untuk rekonstruksi Rumah Sakit Indonesia yang tadi disampaikan ICU sudah kembali berfungsi dan beberapa ruangan sudah kembali berfungsi. Apa yang paling dibutuhkan untuk kembali mengaktifkan secara keseluruhan Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza? Ya, jadi penting sekali kita menyampaikan dan terus mengkampanyekan bahwa Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu memang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Dan itu kita bisa menyatakan karena memang kita berada di dalamnya dan melakukan aktivitas. Baik di UGD, di rawat inap, di rawat jalan, di kamar operasi. Itu kita bersama dengan staf lokal melakukan pelayanan kesehatan. Jadi bukan sebagai tempat yang dikatakan basis dan segala macam, itu tidak ada. Itu pertama yang harus kita kampanyekan. Yang kedua yang paling penting sebenarnya bukan bagaimana rumah sakitnya bisa dibangun, tapi bagaimana akses masyarakat itu dibuka. Ya, karena dengan dibukanya akses makanan, bahan, material, maka bukan hanya rumah sakit yang bisa dikembangkan, tapi juga struktur sosial, tata kelola sosial masyarakatnya juga bisa dipulihkan kembali. Karena itu menjadi isu saat ini ketika bantuan makanan dihambat, kemudian bantuan material dihambat, sehingga tidak mampu, dengan sengaja dibuat tidak mampu memulihkan diri. Gitu. Kejahatan kemanusiaan yang tadi begitu, dokter? Iya, dan itu kan kita sudah lihat secara gamblang dan nyata. Di mana-mana di dalam media apapun itu terlihat. Ya, tentu penting ini untuk kembali diketahui berapa warga Indonesia yang ada di sana dan bagaimana kondisinya, Mas?
Yang kami ketahui saat ini dari tim IMT Mercy ke-8, ini sekarang ada 6 orang. Tim medis dari Indonesia terdiri atas 3 dokter, 1 perawat, 1 bidan, dan 1 liaison officer Mercy yang semuanya saat ini berada di wilayah atau komplek Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Oke, melihat bagaimana Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini membantu warga-warga yang ada di sana, begitupun juga terus mengirimkan warga Indonesia, termasuk juga Dr. Habib kemarin ke Gaza untuk membantu warga-warga di sana. Bagaimana kemudian warga Palestina melihat bantuan begitu, dukungan luar biasa yang diberikan masyarakat Indonesia? Ya, jadi saya sering mengucapkan ini kepada teman-teman saya. Jadi warga Gaza salah satunya pernah begini, gitu. Dokter, lihat ini, katanya. Ya. Jadi orang Indonesia sama orang Palestina itu seperti ini, katanya. Sangat erat di hati kami itu seperti ini, walaupun secara geografis terpisah ribuan kilometer, puluhan ribu kilometer. Jadi itu yang mereka rasakan. Terlepas dari apa yang kita bawa bantuannya, tapi dengan kehadiran kita itu mereka merasa seperti ada yang membersamai dan menemani situasi yang mereka alami saat ini. Oke. Ya. Dokter, dari Mercy sendiri apa nih rencana ke depannya? Apakah akan menambah logistik bantuan atau memberikan upaya-upaya lain untuk memberikan logistik kembali kepada Palestina ini atau warga terdampak di sana? Ya, jadi tentu kita terus melakukan advokasi di akar rumput dalam bentuk pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi yang kami miliki dan amanah yang diberikan oleh masyarakat Indonesia kepada Mercy. Tapi terlepas dari itu, seperti yang tadi disampaikan juga, kita terus melakukan diplomasi bahwa kejahatan kemanusiaan ini harus dihentikan, blokade harus dibuka, serangan harus di stop. Karena tanpa itu ini akan terus menjadi masalah yang tidak kunjung henti. Itu yang terus diupayakan oleh Mercy begitu, dan tentu juga kita masih ingin penasaran ya mendengar cerita dari Dr. Habib, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, program Indonesia Bertakbir masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.